Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Ya, karena kalian sudah siap, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Ibu lihat ini absensinya sudah lengkap ya. Nanti jika dirasa menurut kalian ada teman yang belum bergabung, bisa diinfokan ya nanti teman-temannya. Kemudian untuk yang keluar masuk nanti juga diinfokan untuk segera bergabung kembali, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan sistem organ yang selanjutnya. Kan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai sistem organ, yaitu sistem peredaran darah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, untuk materi atau topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu makanan dan zat makanan. Sebelumnya, Ibu ada pertanyaan nih. Tadi pagi kalian sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah? Sarapan sama apa tadi kalian? Nasi, Bu. Nasi? Lauknya apa lauknya? Telur. Telur, oh ya. Nah, kalau menurut kalian sarapannya makan nasi itu kandungannya apa? Tidak tahu, Bu. Belum tahu ya. Nah, jadi di dalam nasi itu mengandung karbohidrat. Nah, sedangkan tadi telur yang dimakan sebagai lauk itu mengandung protein. Nah, karbohidrat dan protein ini merupakan salah satu dari macam-macam nutrien yang akan nanti kita bahas satu persatu mengenai apa itu nutrien dan juga macam-macam nutrien selain karbohidrat dan protein, gitu ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu mengetahui macam-macam dari makanan, kemudian yang kedua mengetahui apa itu nutrien dan juga macam-macamnya, kemudian yang ketiga mengetahui atau dapat menentukan kandungan nutrien yang ada di dalam suatu makanan. Nah, ini ya, jadi sebenarnya makanan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada makanan sehat, makanan bergizi, dan juga makanan berkecukupan. Nah, ketiganya ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Makanan sehat itu adalah makanan yang mudah dicerna, higienis, kemudian mengandung gizi berimbang, dan juga cukup air. Nah, sedangkan makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung nutrien penting. Nah, salah satu nutrien penting tadi itu ya yang sudah dibahas itu ada karbohidrat dan juga protein. Kemudian untuk makanan berkecukupan ini makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang itu dinamakan dengan makanan berkecukupan. Sedangkan nutrien sendiri itu merupakan zat gizi yang terdapat di dalam makanan. Nah, nutrien ini dibagi menjadi 2, yaitu ada nutrien makro dan nutrien mikro. Nah, nutrien makro ini seperti namanya makro, berarti dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Sedangkan nutrien mikro, seperti namanya mikro yang artinya kecil, berarti dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari nutrien itu sendiri. Nah, fungsi nutrien ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu sebagai sumber atau penghasil energi, yang kedua sebagai pembangun, yang ketiga sebagai pengatur bioproses tubuh, dan yang keempat sebagai pertahanan tubuh. Nah, fungsi dari nutrien ini itu berbeda-beda ya. Kan ada yang berfungsi sebagai zat tenaga untuk bergerak itu ada karbohidrat, ada lemak, kemudian ada protein. Nah, sedangkan yang berfungsi sebagai zat pembangun itu ada protein, kemudian ada
mineral, vitamin, dan juga air. Sedangkan yang berfungsi sebagai zat pengatur itu ada protein, mineral, vitamin, dan air. Dapat kalian lihat di bagan itu ya, anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung masuk ke nutrien yang pertama. Nah, nutrien yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, bisa kalian lihat di gambar, itu contoh-contoh dari karbohidrat, itu ada nasi, seperti yang tadi kalian sarapan nasi ya. Tapi mungkin di sini juga ada yang tidak makan nasi atau mengganti karbohidrat yang lain seperti makan roti atau makan kentang atau ubi gitu ya. Nah, karbohidrat sendiri itu sebenarnya merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan yang tersusun atas unsur karbon, unsur hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 macam. Itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida ini, kata mono berarti gula ini atau sakarida ini memiliki satu ikatan. Sedangkan disakarida, di yang artinya 2, berarti memiliki 2 ikatan rangkap. Nah, sedangkan polisakarida berarti memiliki banyak ikatan rangkap, karena poli itu artinya banyak. Nah, fungsi dari karbohidrat sendiri itu ada 5 ya ini. Sebagai sumber energi utama, yang kedua sebagai berperan penting dalam metabolisme, yang ketiga membantu proses pencernaan makanan, yang keempat membantu penyerapan kalsium, dan yang terakhir sebagai bahan pembentuk senyawa kimia lainnya. Nutrien yang kedua yaitu protein. Nah, protein ini sebenarnya hampir sama dengan karbohidrat karena keduanya merupakan nutrien makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, protein ini merupakan zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, ini bisa kalian lihat di gambarnya. Ini contoh-contohnya ada ikan, kemudian ada daging, kacang-kacangan, keju, susu, dan telur ya. Mungkin biasanya protein ini digunakan sebagai lauk gitu. Kemudian asam amino protein ini tersusun atas asam amino. Nah, asam amino tadi dibagi menjadi 2, yaitu ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, asam amino esensial merupakan asam amino yang diperlukan tubuh tapi tidak dapat disintesis oleh tubuh. Sedangkan asam amino non esensial ini dapat disintesis di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari asam amino dan protein itu memiliki perbedaan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai fungsi dari asam amino terlebih dahulu ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari asam amino sendiri yang pertama yaitu menyusun protein termasuk enzim. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa protein itu tersusun atas asam amino. Yang kedua, membentuk kerangka dasar senyawa penting dalam metabolisme. Dan yang ketiga, sebagai pengikat logam penting dalam reaksi enzimatik. Nah, sedangkan fungsi dari protein, yang pertama itu sebagai bahan substansi penting. Yang kedua, sebagai bahan perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan dari sel-sel jaringan. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Kemudian yang keempat, mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh. Kemudian yang kelima, sebagai tempat untuk menjaga keseimbangan asam basa dan cairan tubuh, serta yang terakhir membantu menghancurkan dan menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika ada zat-zat asing atau partikel asing yang ada dalam yang masuk ke dalam tubuh itu akan dihancurkan oleh protein. Nah, protein ini dibagi menjadi 2 macam. Ada protein hewani dan protein nabati. Seperti namanya, protein hewani berarti protein ini berasal dari hewan, sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan ya. Nah, faktor dari kebutuhan protein sendiri sebenarnya berbeda-beda ya, bergantung pada jenis kelamin, kemudian berat badan, sifat protein, status gizi makanan, iklim, kondisi tubuh, status emosional seseorang, dan lain sebagainya. Nah, tetapi umumnya protein itu dibutuhkan dalam
jumlah 1 gram per kilogram berat badan setiap harinya. Jadi misalkan kalian berat badannya 50 kilogram, berarti kalian membutuhkan 50 gram protein setiap harinya. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu lemak. Nah, lemak ini tersusun atas asam lemak. Bedanya tadi protein itu tersusun atas asam amino, kalau lemak ini tersusun atas asam lemak. Nah, lemak sendiri itu juga sama sumbernya dari dua tempat, yaitu ada nabati yang berasal dari tumbuhan dan hewani yang berasal dari hewan. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar. Untuk ini ikan itu merupakan contoh dari lemak hewani, sedangkan ini alpukat ya, ini merupakan contoh dari lemak nabati. Nah, selain itu asam lemak juga dibagi menjadi dua, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Di sini ada yang sudah tahu mengenai perbedaan keduanya? Atau belum tahu ya? Baik, kalau begitu langsung Ibu jelaskan saja ya mengenai perbedaan keduanya. Jadi asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang dia itu memiliki ikatan tunggal, sedangkan asam lemak tidak jenuh itu biasanya ikatannya rangkap. Nah, untuk asam lemak jenuh ini biasanya bentuknya itu padat. Jadi seperti gaji itu ya, gaji, margarin seperti itu. Nah, sedangkan asam lemak tidak jenuh itu biasanya bentuknya minyak atau cair. Nah, selain itu lemak jenuh itu juga biasanya berasal dari hewan dan juga biasanya tinggi kolesterol ya. Jadi yang menyebabkan penyakit itu biasanya asam lemak jenuh. Kalau terjadi penumpukan asam lemak jenuh di kepala itu bisa menyebabkan stroke. Sedangkan kalau terjadi penyumbatan di jantung itu juga dapat menyebabkan gagal jantung atau penyakit jantung ya. Sedangkan kalau yang asam lemak tidak jenuh yang berasal dari tumbuhan itu biasanya rendah atau sedikit kolesterol. Jadi biasanya masih aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian dari fungsinya sendiri itu lemak berfungsi sebagai penghasil kalor tertinggi. Kemudian yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, karena vitamin ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian yang ketiga itu membantu pembuatan hormon. Kemudian yang keempat sebagai pelindung alat-alat tubuh. Yang selanjutnya untuk menjaga tubuh dari kedinginan dan sebagai pengatur suhu tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai penyedap makanan karena biasanya kalau banyak lemaknya itu rasanya menjadi lebih gurih gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan rasa kenyang dan sebagai penahan rasa lapar. Nah, untuk perbedaan asam lemak jenuh dan tak jenuh ini bisa dibaca sendiri ya. Di bagian ini yang sudah Ibu tampilkan nanti bisa dibaca sendiri. Tadi juga sudah Ibu bahas. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai vitamin. Nah, kalian waktu kecil itu pasti sering minum vitamin ya. Nah, hal itu berfungsi karena vitamin ini merupakan salah satu nutrien yang penting bagi tubuh ya. Dapat membantu proses pertumbuhan, kemudian fungsi-fungsi yang lain yang bagus juga untuk anak-anak ya. Jadi biasanya anak-anak itu memang diberikan vitamin. Nah, sebenarnya vitamin ini merupakan suatu senyawa organik yang merupakan pelengkap makanan yang diperlukan untuk kehidupan, kesehatan, dan pertumbuhan. Nah, ini ya penting bagi pertumbuhan. Jadi sangat penting sekali bagi anak-anak untuk mengonsumsi vitamin. Tetapi tidak berfungsi sebagai penghasil energi. Jadi vitamin ini tidak menghasilkan energi. Jadi vitamin ini tergolong nutrien mikro karena dia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, vitamin ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Tadi sudah disebutkan ya, vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu ada dua, yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, itu juga bisa kalian baca sendiri mengenai vitamin dan juga fungsinya apa, kemudian sumber mana saja yang mengandung vitamin tersebut, dan juga gejala-gejala bagi seseorang yang defisiensi atau
berlebih atau kelebihan vitamin ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga merupakan nutrien mikro, yaitu garam-garam mineral. Nah, garam-garam mineral ini dia mudah diserap oleh jonjot-jonjot usus, sehingga dia tidak memerlukan pengolahan atau pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Nah, karena merupakan nutrien mikro ya, jadi garam mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 1 mg hingga sekitar 2.500 mg per hari. Nah, unsur-unsur dari yang diperlukan tubuh ini sebenarnya ada banyak. Nah, secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada makroelemen dan mikroelemen. Nah, makroelemen berarti unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Biasanya itu lebih dari 200 mg per hari. Nah, contohnya yaitu natrium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Sedangkan mikroelemen adalah unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit, misalnya mangan, kromium, kobalt, molibdenium, dan selenium. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai air. Nah, air ini sebenarnya merupakan nutrien makro. Kenapa disebut nutrien makro? Karena dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Karena air sendiri merupakan komponen terbesar dari sel atau jaringan. Lebih dari 70% sitoplasma itu terdiri dari air. Di sini ada yang tahu jumlah manusia itu harus mengonsumsi air setiap harinya itu berapa liter? 2, Bu. Ya, silahkan, Mbak. 2 liter ya, Bu. Oh iya, benar sekali ya, Mbak. Jadi benar sekali manusia itu membutuhkan air setiap harinya minimal 2 liter atau setara dengan 18. Jadi kalian di rumah ataupun saat dimanapun itu tetap jangan lupa untuk mengonsumsi air paling sedikit 18 atau 2 liter ya. Syukur-syukur kalau lebih banyak itu lebih bagus lagi. Nah, air ini diperlukan tubuh dapat diperoleh langsung dari air minum atau dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau kalian yang kurang suka minum, itu bisa diimbangi dengan mengonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di dalam tubuh, air itu memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai media terjadinya reaksi kimia dalam sitoplasma, yang kedua sebagai media pelarut senyawa-senyawa lainnya, yang ketiga mengangkut zat lain dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan lainnya, kemudian menjaga stabilitas suhu tubuh, kemudian mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, kemudian memperlancar pergerakan makanan, dan juga menjaga tekanan osmosis cairan, jaringan tubuh, dan darah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai serat. Nah, serat ini termasuk sebagai karbohidrat kompleks. Misalnya yaitu selulosa yang terkandung dalam bahan makanan nabati. Nah, biasanya serat ini terdapat dalam sayur-sayuran ya. Nah, serat ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ada serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Nah, serat yang larut air ini dia akan membentuk gel dalam saluran pencernaan dengan cara menyerap air. Sedangkan serat yang tidak larut air, dia itu memiliki kemampuan menyerap air dan meningkatkan tekstur dalam volume tinja. Nah, fungsi dari serat sendiri yang pertama yaitu membantu gerak peristaltik pada dinding saluran pencernaan, yang kedua merangsang dan memudahkan defekasi atau buang air besar, kemudian mencegah terjadinya sembelit atau konstipasi, kemudian menyerap bahan buangan yang berupa toksik atau racun dari makanan yang tercerna. Selanjutnya yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga mencegah resiko terjadinya serangan jantung dan kanker kolon. Jadi meskipun serat ini merupakan nutrien mikro, tapi sangat penting bagi manusia ya. Kemudian bahan makanan yang mengandung sumber serat itu biasanya seperti tadi yang sudah saya sebutkan berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan bisa juga dari biji-bijian yang tidak digiling, gandum utuh, kulit kentang, dan juga jagung.
Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai zat adiktif. Jadi sebenarnya zat adiktif ini bukan merupakan nutrien penting atau bukan merupakan nutrien utama, melainkan hanya sebagai tambahan untuk meningkatkan rasa, kualitas, kemudian kesegaran dari suatu produk. Nah, biasanya contoh zat adiktif ini ada zat pemanis selain gula, pewarna, kemudian penguat rasa atau monosodium glutamat, dan juga zat pengawet. Nah, namun, meskipun zat aditif ini sebenarnya ada yang dikhususkan untuk makanan, misalkan pewarna makanan, gitu ya, tapi sering sekali masih disalahgunakan oleh beberapa oknum. Nah, salah satunya bisa kalian lihat ini ya di artikel yang sudah saya tampilkan itu gambarnya mengenai Dinkes Flora temukan 4 kerupuk mengandung rodamin B di pasar Jepon. Ada yang tahu rodamin B itu pewarna apa? Belum tahu ya. Jadi, Warna pakaian, Bu. ya benar sekali. Jadi, rodamin B itu merupakan pewarna tekstil ya, Mbak, pewarna dari pakaian, tapi justru digunakan sebagai pewarna kerupuk. Nah, itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Padahal ada, ini ya, bisa dilihat di tabel, sumber-sumber warna yang berasal dari sayuran dan juga buah-buahan yang pastinya aman bagi kesehatan, karena berasal dari bahan alam langsung, gitu ya. Nah, membahas tentang makanan, Ibu punya gambar. Mengenai gambar ini bisa kalian lihat. Nah, kedua gambar ini ada yang mau memberikan pendapat mengenai kedua gambar tersebut? Yuk, silakan siapa yang mau memberikan pendapatnya. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa, yang kedua itu gambar apa? Halo? Ini Ibu tidak ditinggal tidur ya, kok diam semua? Tidak ada yang mau memberikan pendapatnya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Tunggu ya. Itu gambar apa? Getuk, Bu. Ya, gambar kedua itu gambar gedok ya. Terima kasih Mbak sudah menanggapi. Kemudian kalau gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar itu, Bu, getuk buat festival. Oh ya, benar sekali ya. Jadi gambar yang pertama itu merupakan gambar grebek getuk. Kalian tahu grebek getuk? Tahu, Bu. Ya, sebagai warga Magelang pasti tahu ya grebek getuk itu apa. Jadi grebek getuk itu merupakan suatu kearifan lokal di Kota Magelang yang diperingati setiap tahunnya untuk memperingati Hari Jadi Kota Magelang. Nah, jadi itu bisa kalian lihat ya ada 2 gunungan dari getuk. Nah, di sini berarti membuktikan bahwa selain makanan itu berfungsi sebagai sumber energi, itu juga berfungsi sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam kearifan lokal atau kebudayaan masyarakat ya. Nah, itu kan gedok itu kan coba kalian lihat itu kan ada warna-warni ya. Warnanya itu sangat warna-warni. Kemudian dia juga terbuat dari, ada yang tahu bahan utama gedok itu apa? Singkong, Bu. Ya, benar sekali. Jadi karena gedok itu terbuat dari singkong, berarti gedok mengandung apa? Mengandung nutrien apa? Karbohidrat, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi gedok itu memiliki kandungan nutrien yaitu karbohidrat. Nah, coba untuk tugasnya ya, ini materinya sudah selesai. Jadi untuk tugasnya ini nanti kalian bisa mencari sumber-sumber terpercaya, bisa artikel atau apapun itu ya yang berkaitan dengan gedok ini. Coba nanti kalian buat resume singkat sederhana saja mengenai bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan gedok dan juga kandungan-kandungan nutrien lainnya
yang terdapat di dalam getuk selain yang tadi sudah disebutkan itu ada karbohidrat ya. Coba kalian cari tahu kandungan nutrien lainnya yang terdapat dalam getuk begitu. Nah, untuk saat ini materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi ataupun tugasnya? Tidak, Bu, sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Jadi, oh ya, ada tambahan untuk tugasnya nanti bisa di-upload nanti malam ya. Batas terakhirnya itu nanti pukul 10 malam bisa kalian upload di Google Classroom ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pagi hari ini? Tadi kita sudah belajar apa saja? Ada, Bu. Oh ya, silakan. Sebentar ya, Bu. Ya, baik, Mbak. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu mengenai macam-macam makanan dan macam-macam nutrien. Nutrien itu ada karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin, mineral, serta dan zat adiktif. Begitu, Bu, mengenai kesimpulan pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Ivi sudah memberikan kesimpulannya. Jadi tadi sudah belajar mengenai macam-macam makanan, kemudian mengenai apa itu nutrien dan macam-macam nutrien, kemudian juga sudah belajar mengenai tadi ya Ketuk. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih sekian untuk pembelajaran pagi hari ini. Agar pembelajaran yang sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi kalian. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Always kan, guys.